Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terima kasih kepada Pak Suyoto dan Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapelkes yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi, terutama terkait epidemiologi COVID-19. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, COVID ini sudah menjadi sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari pada kurang lebih beberapa bulan terakhir ini ya, sehingga apa yang harus kita lakukan juga berarti kita harus segera menuntaskan dan segera melakukan penanggulangan secara serius terhadap COVID-19 ini. Baik, saya mohon izin share screen ya Pak ya. Ya baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, jadi kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai epidemiologi COVID-19. Tentu COVID-19 ini walaupun sudah beberapa bulan ada di dunia ini ya, sampai ke Indonesia juga, tentu kita masih tetap harus mengikuti perkembangan sampai saat ini, apa yang terjadi dengan COVID-19, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian perkembangan penyakitnya seperti apa, baik di Indonesia maupun di wilayah negara yang lain. Terutama bagaimana juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun global untuk melakukan penanggulangan COVID-19 ini. Tentu semuanya berawal dari bagaimana kita mengetahui pola penyebarannya ya. Pola penyebarannya ini ya dari ilmu epidemiologi. Tentu nanti kita akan membahas agentnya itu seperti apa. Kalau dari bahasan epidemiologi itu kan ada agent, ada host, ada environment. Nanti kita coba bahas satu persatu yang akan membuat kita lebih paham lagi, membuat kita lebih waspada lagi. Tentu yang kita harapkan adalah kita lebih waspada, bukan kita menjadi takut, apalagi kita menjadi kesulitan membuat keputusan apakah seseorang harus selesai isolasi atau tidak. Tentu harus kita ketahui betul bagaimana sih sebetulnya epidemiologi COVID-19 ini. Ya, di sini ada nomor kontak saya, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan diskusi setelah pertemuan kali ini. Saya yakin waktunya mungkin akan sangat singkat sekali untuk kita berdiskusi saat ini. Nah, ini pokok bahasan kita. Ya, tentu sebelum kita membahas mengenai pencegahan pengendalian, kita perlu tahu dulu situasinya tuh sekarang saat ini seperti apa, baik di global maupun di Indonesia. Kemudian kita lihat juga bagaimana gambaran umum COVID-19 yang saat ini terjadi, sudah separah apa dan sudah seperti apa perkembangan virusnya. Jadi kita tahu betul bagaimana pola penyebarannya dan bagaimana kita melakukan pencegahan pengendalian berikutnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah mulai muncul sejak akhir tahun 2019, yang kemudian menjadi pandemi ya, menjadi pandemi itu pada Maret 2020, setelah sebelumnya di awal Maret itu muncul kasusnya juga di Indonesia. Ya, sampai akhirnya kita dikeluarkan Kepres mengenai bahwa COVID ini dianggap sebagai bencana nasional. Tentu di sini artinya adalah seluruh komponen masyarakat ya, seluruh komponen masyarakat baik pemerintah maupun swasta maupun masyarakat secara luas itu semuanya andil dalam melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 baik di wilayah Indonesia, di daerahnya masing-masing maupun secara global. Itu semuanya punya andil dan tidak ada satu orang pun yang seharusnya melakukan penolakan apalagi menganggap ini adalah sebuah konspirasi, karena memang kejadiannya sudah berlangsung cukup lama dan seharusnya sudah kita pahami betul bagaimana kita melakukan pencegahan penanggulangan untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini di global sampai hari kemarin yang dilaporkan ke WHO itu sudah ada sampai 90 juta orang yang terkonfirmasi positif. Nah, dan kematiannya sudah lebih dari 2 juta orang dengan CFR 2,16% ya. Ya.
Ini tentu jumlah yang sangat banyak sampai saat ini, yang kita harapkan adalah angkanya terus menurun. Walaupun kita lihat di grafik ini sepertinya masih secara periodik naik dan turun ya. Kita lihat di sini setiap akhir pekan, kemudian begitu hari kerja naik dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu merupakan pertanda bahwa kasus COVID ini kebanyakan meningkat setelah periode liburan ya, atau bisa juga pemeriksaannya itu kemudian lebih banyak dilaporkan di hari kerja. Ya, ini juga banyak sekali mempengaruhi pelaporan COVID-19 baik di WHO maupun nanti kita secara nasional. Kalau secara regional kita bisa lihat bahwa kasus yang paling banyak itu ada di benua Amerika, ya, di benua Amerika, kemudian yang kedua di Eropa, dan yang di Asia Tenggara itu wilayah kita ya, itu 12 juta ternyata secara regional. Ini jumlah yang juga cukup besar ya. Tentu harus kita segera selesaikan ya, segera selesaikan. Di beberapa belahan regional yang lain itu terlihat kasusnya mulai menurun. Ya, mudah-mudahan ini juga di regional kita juga bisa terus ditekan ya, lebih cepat lagi ya. Ya, kalau dilihat dari 3 grafik ini sih sepertinya regional Asia Tenggara ini sudah mulai mengarah ke penurunan kasus ya secara global. Ya, kalau di Amerika kelihatannya masih menaik ya. Tentu di sini kita cukup bersyukur kalau dilihat dari perbandingan regional di WHO. Cuman tetap kasusnya masih ada dan masih cukup tinggi baik di nasional maupun di global. Ini masih PR buat kita untuk bisa melakukan penanggulangan secara menyeluruh. Nah, kalau kita breakdown lagi di negara-negara Asia Tenggara, ternyata negara kita ini di urutan nomor 2 ya. Di urutan nomor 2 sampai hari kemarin yang terlaporkan di WHO itu urutannya masih urutan nomor 2. Ya, nomor satunya India, ini tentu jumlah yang cukup besar perbandingannya, tapi walau bagaimanapun selisihnya dengan negara-negara berikutnya cukup jauh. Jadi Indonesia masih dibilang negara yang kasusnya cukup banyak juga di regional Asia Tenggara. Ini PR buat kita bagaimana kita bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan secara lebih cepat dan menyeluruh. Apalagi klasifikasi transmisinya di sini dilihat community ya, community transmission. Artinya apa? Community transmission ini kita di negara kita ini penularannya banyak sekali tidak diketahui. Dari mana sumber penularannya? Dari mana indeks case-nya? Tiba-tiba dia pas begitu diperiksa dengan gejala yang dia dialami, dia ternyata positif. Ya, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang tidak bergejala pas diperiksa dalam serangkaian pemeriksaan massal ternyata dia positif. Pas ditanyakan ketularan dari mana atau apakah pernah ada riwayat kontak, tidak diketahui. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita waspadai. Tahu atau kita tidak tahu dari mana sumber penularannya, berarti kita harus melakukan kewaspadaan yang menyeluruh ya. Nah, kalau dilihat dari sebaran kasusnya ya, menurut penelitian yang sudah didata itu dari ini gambaran umum aja dari Korea Selatan dan Cina. Itu ternyata dilihat bahwa kasus ini bisa menimpa umur berapapun ya. Jadi semua umur bisa ada peluang untuk tertular COVID-19 baik di wilayah Cina maupun di wilayah Korea Selatan. Saya kira ini tidak akan jauh berbeda dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Nanti kita akan lihat datanya yang Indonesia ya. Nah, begitu pula untuk angka kematian. Angka kematian ini kalau di wilayah Korea Selatan itu kebanyakan di usia-usia produktif yang kasus yang paling banyak, kasus COVID yang paling banyak meninggal itu di usia-usia produktif. Kalau di Cina itu dari mulai anak kecil pun itu sudah ada yang meninggal karena COVID. Nah, tentu ini harus kita tingkatkan kewaspadaan kita terutama bagi orang-orang yang produktif, kemudian lanjut usia, dan mungkin kemungkinan besar yang punya faktor-faktor risiko yang lain. Nanti kita akan coba breakdown lagi faktor risiko apa yang sebetulnya bisa dihinggapi oleh orang-orang yang tertular COVID. Nah, masuk ke nasional dia di Indonesia
itu sampai hari kemarin itu kasus konfirmasinya sudah 939.000 orang. Dengan kasus konfirmasi kemarin bertambah sebanyak 12 ribuan. Kemudian kasus sembuhnya 760 ribuan, bertambah 9.755 orang, kasus meninggalnya 26 ribuan, ya. Kemudian di sini bisa terlihat 10 provinsi dengan kasus terbanyak itu Pulau Jawa seluruhnya, ya. Pulau Jawa itu seluruhnya masuk semua di sana sebagai kasus provinsi yang memiliki kasus-kasus terbanyak. Nomor satunya adalah DKI Jakarta dan nomor tiganya adalah Jawa Tengah, ya. Tentu ini Jawa Tengah yang saat ini kita sedang menjadi peserta di pelatihan ini tentu akan lebih meningkatkan kewaspadaan pastinya, ya, setelah melihat besaran kasus yang menimpa di Jawa Tengah. Ya. Nah, kalau melihat perkembangannya secara nasional, update hingga hari kemarin jam 4 sore, itu bisa dilihat tren kasusnya itu masih meningkat, ya Bapak Ibu, ya. Tren kasusnya masih meningkat, bahkan sempat ada kenaikan tertinggi itu dicapai di tanggal 16 Januari sebanyak 14 ribuan. Ini betul-betul rekor, ya Bapak Ibu, ya, 14 ribu kasus, hampir 15 ribu kasus. Tentunya eh, pasti ada imbas dari hari-hari sebelumnya, ya, karena ini kasus harian yang dilaporkan ke Kemenkes itu tidak menggambarkan jumlah kasus yang terinfeksi pada hari itu. Jadi kalau tanggal 16 sebanyak 14 ribu itu belum tentu dia kasusnya itu di hari itu, ya, bahkan bukan cuma belum tentu, bukan kasus yang di hari itu, dilaporkan dirilis di hari itu, tapi dia adalah kasus yang terjadi di beberapa hari sebelumnya, kemudian baru dilaporkan di tanggal 16 ini. Nah, tentu kita merunut lagi, bisa jadi kalau misalnya kita hitung 14 hari ke belakang itu tanggal berapa, bisa jadi itu merupakan ekses dari libur panjang, kemudian juga biasanya di awal-awal tahun itu suka banyak hajatan-hajatan, ya. Itu bisa saja mempengaruhi munculnya kasus yang sedemikian banyak, ya. Seperti demikian. Kemudian tren kasus ini juga diikuti juga dengan kasus kematian dan kasus kesembuhan. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu dari grafik garisnya itu kelihatan sama-sama meningkat, ya, sama-sama meningkat. Tapi kita bisa melihat kalau kasus yang sebelah kanan ini, ya, grafik yang sebelah kanan ini untuk kasus kematian. Ini paling tingginya itu nanti sekitar 300-an, ya, 300-an. Ya, seperti demikian. Tapi trennya sama-sama meningkat, baik kasus sembuh, kalau kasus sembuh meningkat alhamdulillah. Tren kasus konfirmasinya meningkat, kematiannya juga meningkat. Jadi sampai saat ini semuanya sama-sama meningkat, ya, dalam pelaporannya. Nah, kalau dilihat dari positivity rate itu perbandingan antara kasus konfirmasi dengan jumlah spesimen yang diperiksa, itu bisa dilihat bahwa kasus yang diperiksa ini ternyata sangat-sangat tinggi, ya, masih sangat tinggi kalau kasus yang diperiksanya, ya, kasus yang diperiksanya sangat tinggi, positivity rate-nya juga masih cukup tinggi. Sampai saat ini di atas positivity rate itu kalau tidak salah itu di atas 16%, ya, 16%. Artinya setiap 100 orang yang diperiksa itu 16 orangnya positif, ya. Ini masih betul-betul masih di atas standar WHO yang standar WHO itu 5%, ya, di bawah 5%. Ini ternyata masih tinggi. Ya, walaupun untuk pencapaian pemeriksaan laboratorium saat ini sudah cukup bagus dan sudah mencapai target, dalam 1 minggunya itu sudah mencapai 1 orang per 1.000 penduduk. Nah, ini tentu harus ditingkatkan lagi, tapi yang kita harapkan adalah angka positivity rate-nya menurun, ya. Angka positivity rate-nya menurun. Jadi jangan sampai setiap kali diperiksa positif, setiap kali diperiksa positif. Yang kita harapkan semakin banyak yang diperiksa, semakin sedikit yang positif. Itu yang kita harapkan. Nah, ini yang tadi kita sempat singgung bahwa angka kesembuhan itu saat ini bersiap-siap mau menaik lagi, ya. Sempat menurun sedikit dengan penambahan kasus yang cukup banyak, ya. Dengan penambahan kasus yang cukup banyak,
Tapi ini sepertinya sudah siap-siap menaik lagi ya dengan angka kesembuhan tertinggi di hari kemarin ya, itu mencapai 9.755 sehingga angka kesembuhannya kembali meningkat menjadi 81,23%. Nah, untuk angka kematiannya itu saat ini kalau boleh dilihat dari grafik ini ya, CFR, angka kematian ini tampak semakin menurun, mudah-mudahan terus menurun, artinya COVID ini tidak terlalu membahayakan lah ya gitu, tidak terlalu membahayakan, lebih banyak yang sembuhnya, itu lebih banyak yang sembuhnya. Nah, nanti untuk yang kematiannya lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang memang memperberat saja. Nah, saat ini angka kematian di Indonesia itu 2,16, ada selisih sekitar 0,7% dibandingkan yang data global. Tentu ini akan terus kita turunkan dengan meningkatkan upaya-upaya kesembuhan, memperbaiki tata laksana baik di rumah sakit maupun di rumah ya yang dilakukan isolasi mandiri. Nah, kalau itu sudah ditingkatkan, orang itu jadi semakin aware dan semakin dini untuk diketahui kasusnya dan penanggulangan juga semakin cepat, tentu kesembuhannya juga akan semakin tinggi juga. Ya, ini angka kematian COVID per provinsi bisa dilihat di sini angka kematian itu di nomor 1 masih dipegang oleh Jawa Timur, angkanya cukup jauh ya selisihnya dibandingkan provinsi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara di Jawa Tengah itu sudah menurun ya menjadi 4,4%, mudah-mudahan menjadi terus menurun ya, semakin menurun lagi dengan tenaga-tenaga kesehatannya sudah dibekali dengan informasi-informasi yang benar tentang COVID-19 sehingga orang-orang yang terselamatkan dan lebih cepat sembuhnya itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Sehingga angka kematiannya juga bisa lebih diturunkan lagi. Kan kuncinya kan itu ya. Jadi COVID ini memang beberapa bisa semakin parah, tapi ketika misalnya kapasitas nakesnya untuk bisa melakukan tata laksana dengan baik dan benar sesuai dengan SOP itu angka kematiannya bisa lebih ditekan lagi. Walaupun dia punya penyakit-penyakit komorbid yang cukup sulit untuk kita tangani ya. Tapi setidak-tidaknya bisa selesaikan dulu masa isolasinya gitu ya. Bisa diselesaikan dulu masa isolasinya jadi bisa lebih terlihat bahwa COVID ini bukan menjadi sebab kematian untuk orang tersebut. Nah, ini kalau dilihat dari perbandingan jenis kelamin bisa dilihat bahwa angka orang yang orang konfirmasi kemudian sembuh ya, kemudian juga meninggal, angka selisihnya tidak terlalu jauh berbeda, hampir sama. Jadi jenis kelamin itu hampir tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi laki-laki maupun perempuan itu peluangnya cukup peluangnya sama ya, peluangnya sama untuk tertular COVID maupun berisiko untuk meninggalnya juga sama. Jadi hampir tidak ada bedanya. Kalau dilihat dari golongan umur ya, dari golongan umur itu kalau dari kasus konfirmasinya ini hampir sama dengan yang secara global ya. Secara global untuk kasus konfirmasi juga lebih banyak di usia-usia produktif ya, usia-usia produktif. Nah, kemudian untuk yang meninggal itu lebih banyak di usia lanjut ya, bergeser ke usia lanjut itu lebih banyak yang meninggal ya. Tentu ini akan dipengaruhi dengan faktor-faktor yang cukup banyak tentunya. Salah satunya faktor usia juga mempengaruhi, juga faktor komorbid dan kerentanan ya, kerentanan imunitasnya. Ya kebanyakan memang kan kalau udah usia lanjut ya rentan imunitasnya semakin menurun sehingga eh, tingkat keparahannya menjadi lebih tinggi. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang infeksi emerging, termasuk juga COVID dan juga penyakit-penyakit infeksi emerging lainnya, itu bisa disimak di halaman website infeksiemerging.kemkes.go.id. Juga ada YouTube-nya, YouTube channelnya, nah, seperti yang yang ada di sini ya, di belakang saya ini ya, tulisan ini, channel Master PIE itu informasi-informasi tentang infeksi emerging, terutama saat ini COVID. Kemudian ada Instagramnya juga dan Twitternya. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus secara berkala ya di sana.
Jangan lupa di-subscribe ya, ini yang penting.